Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pas Trader di sini dan saya Bang Juhri. Oke teman-teman semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Oke, lama ya nggak buat video lagi dan mohon maaf sekali teman-teman subscriber. Teman-teman semuanya, di video kali ini saya tidak membahas tentang broker ya. Tapi di video kali ini saya ingin cerita pengalaman-pengalaman pribadi saya sebagai trader ya, atau full time trader ya, full time trader teman-teman. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasannya, kita intro dulu. Oke teman-teman, nah pada kesempatan ini saya ingin sharing saja pengalaman saya tentang menjadi seorang trader atau full time trader ya. Artinya full time trader itu adalah ya profesi ini sebagai trader gitu. Jadi tidak ada kerja lain selain trading. Profesi ini atau sebagai menjadi seorang trader, full time trader ini sudah saya jalani sekitar 6 tahun kurang lebih ya, 5 sampai 6 tahun ya. Ya kurang lebih lah 2016, sekarang 2021. Ya kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahunan ini suka dukanya seperti apa? Ya kalau di awal-awal dulu banyak dukanya. Jadi kita trading itu selalu sering loss, selalu mengalami margin call, selalu mengalami kerugian yang setiap hari kita rugi terus gitu teman-teman. Jadi depo pagi sore habis, depo sore malam habis. Nah ini berjalan cukup lama teman-teman, ya kurang lebih setahun berjalan. Itu selalu mengalami seperti itu. Trading tidak ada yang konsisten, tidak stabil ya. Namun saya coba mikir gitu ya. Dulu sempat mau berhenti trading karena mikir bahwa sudah banyak modal habis gitu ya, namun tidak mendapatkan hasil yang sesuai harapan gitu. Awalnya saya berpikir dengan trading ini kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan ya, supaya kita itu lebih kita kerjanya di rumah lebih santai gitu, tapi kita bisa mendapatkan cuan di situ. Ternyata apa yang saya jalani tidak sesuai dengan faktanya gitu. Nah yang terjadi malah loss melulu, rugi melulu ya. Jadi setahun kurang lebih saya menjalani trading dengan kondisi yang tidak jelas. Akhirnya saya mencoba untuk berpikir kembali apakah profesi ini cocok untuk saya atau enggak gini. Saya berpikir untuk pada waktu itu untuk stop trading dulu nih. Stop trading, saya pikir udah deh cari kerjaan aja. Saya coba cari-cari informasi untuk ini. Sampai akhirnya ada seorang teman juga trader ya, masih trader pemula juga sih pada waktu itu ya. Beliau ini menyampaikan bahwa ada salah satu teman kita ya, itu berhasil withdraw gitu pada waktu itu. Nah, pada waktu saya ingin stop trading. Dan beliau menyampaikan bahwa teman kita ini sudah berhasil withdraw senilai berapa waktu itu ya? $300 kalau tidak salah. Jadi nominalnya rupiahnya itu sekitar hampir 4 juta, hampir mau 5 juta lah gitu. 3 juta atau 4 juta lah kurang lebih gitu lah. Nah, mendengar berita tersebut saya menjadi termotivasi lagi gitu. Berarti kalau misalkan salah satu teman saya ini bisa menghasilkan dari trading, terus kenapa saya tidak bisa gitu? Tidak menghasilkan. Akhirnya kita coba mendatangi teman kita yang habis berhasil withdraw ini gitu. Karena pada waktu itu
17-18 kalau nggak salah. Itu luar biasa banget ya, di tempat kita ada teman atau trader yang berhasil withdraw seperti itu sudah keren banget itu. Karena selama ini banyak trader ya yang ada hanya depo melulu. Nah, hingga akhirnya kita datangi, kita coba diskusi apa sih yang membuat dia withdraw, apa sih membuat dia berhasil tradingnya berhasil begitu. Nah, singkat cerita, eh, teman kita ini cerita gitu bahwa dia mengikuti satu kayak semacam training online lah, ibaratnya membeli ilmu dari online dan menerapkan dan dia belajar dan berhasil gitu. Nah, dari situ saya coba berpikir kembali bahwa bukan tradingnya yang salah, ya, bukan brokernya yang salah, bukan marketnya yang salah. Kalau saya rugi, yang salah adalah diri saya pribadi gitu, diri saya sendiri. Sehingga saya mulai mencari-cari informasi. Karena dulu itu waktu awal saya trading di YouTube itu sangat minim informasi tentang trading, teman-teman. 2016 itu minim sekali informasi trading. Belum ada yang upload tentang teknik-teknik. Kalaupun ada itu masih jarang sekali lah. Nah, akhirnya mulai kita cari-cari informasi tentang seminar-seminar online ya, atau mungkin e-book kita beli dan kita masuk di grup pelatihannya atau grup supportnya ya. Nah, mulailah saat sudah mulai ada ilmu, ada pemahaman, mulai tuh dari situ mulai ada hasil ya, ada hasil sedikit ya. Tapi ya saya sudah cukup senang pada waktu itu karena sudah mulai ada hasil nih. Nah, mulai konsisten, perlahan-lahan mulai konsisten tradingnya. Hingga akhirnya teman-teman kita mutusin untuk lebih serius lagi mempelajari, memperdalami teknik tersebut atau ilmu tersebut. Dan akhirnya kita mulai belajar. Ternyata bahwa trading itu tidak serta-merta kita masuk market langsung open posisi, lihat market naik kita langsung buy, tidak. Namun ada pembahasannya, kita harus tahu trennya apa, di mana batas-batas support resistennya. Ternyata banyak gitu, manajemennya. Ini yang membuat saya kemarin kenapa margin call. Ya, dulu pernah satu waktu dalam satu hari itu bisa 3 kali deposit, teman-teman. Ya, 3 ya, mungkin itu jumlahnya masih sedikit sih. Mungkin teman-teman yang nonton saat ini mungkin berpikir saya bahkan deposit satu hari bisa lebih daripada itu, Bang, gitu. Tapi menurut saya itu sudah luar biasa karena kita kondisi waktu awal itu ya kondisinya juga keterbatasan modal gitu ya. Nah, akhirnya saya berpikir udah nggak benar nih kalau bisnis sudah seperti ini. Nah, jadi yang salah itu kita mulai cari letak nih kesalahannya itu di mana. Akhirnya kita coba, ternyata kita yang salah sebagai tradernya. Karena kemampuan keilmuan kita itu nggak ada, tapi nekat mau trading karena berambisi, karena terobsesi dengan cuan yang didapat. Nah, mulai nih merubah cara pola pikir. Dulu 2014 ya, atau 2000 berapa saya lupa. Itu ada seminar di tempat kita, seminar di kota kami. Itu biayanya 4 juta, teman-teman. Biaya 4 juta. Ada salah satu teman nawarin 4 juta. Dan dulu itu dikenal dengan yang kasih trainer itu, ada salah satu trader Indonesia juga, ya cukup familiar di kalangan trader Indonesia pada waktu itu. Dan adalah salah satu public figure, ya, public figure yang trading di waktu itu. Nah, dengan adanya mereka membuat training, tapi biayanya gede banget, 4 juta pada itu. Nah, 4 juta, akhirnya saya coba mikir nih, waduh, 4 juta, kalau kita jadikan modal trading, lumayan tuh kan gitu. 4 juta gede banget gitu, mendingan kita jadikan modal trading. Nah, akhirnya, nggak jadi apa-apa juga gitu kan, habis juga modal tradingnya. Bapak bayangkan kemarin kalau 4 juta itu jadikan modal untuk ikuti pelatihannya gitu, trainingnya. Mungkin
nggak segitu-gitu juga kali ya anunya apa namanya lossnya. Namun ya itulah sudah terjadi karena pola pikir kita pada waktu itu trader pemula masih sedikit cenderung lebih konvensional. Jadi berpikirnya itu daripada habis untuk seminar doang ngasih ke orang, mendingan kita pakai modal trading dapat cuan. Ternyata nggak cuan-cuan juga gitu teman-teman. Jadi ya udah, kita sadar bahwa cara berpikir kita kemarin salah. Akhirnya kita mulai merubah. Kita belajar. Nah, sampai akhirnya kita mendapatkan satu metode, satu teknik, satu cara, dan satu pemahaman trading, konsep yang menurut saya pribadi ini sudah cukup baik. Dan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, hingga akhirnya dari situ kita sudah mulai merasakan withdraw, sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya mulai terbiasa withdraw dan merasa bahwa modal-modal yang kemarin itu sudah mulai kembali gitu ya. Yang habis kemarin sudah mulai kembali teman-teman. Nah, kalau dibilang sukanya apa? Ya sukanya kalau kita sebagai trader itu pertama waktu kita yang ngatur gitu. Kita sebagai trader kita ngatur waktunya. Kita bisa kerja dimanapun, yang penting ada koneksi internet kita udah bisa kerja. Seperti itu. Banyak sukanya juga sih. Ya jadi kalau kita pengen apa-apa tinggal trading gitu ya. Kalau kita bisa dekat dengan keluarga, bisa dekat dengan anak-anak, kalian yang berkeluarga. Nah, kita bisa jalan kemana-mana pun tanpa harus ada terikat satu kerjaan ya. Cuman ya itu ya, kalau misalkan ya, dukanya itu ya itu tadi, kalau kita nggak punya pemahaman, ya sudah selesai. Ya. Nah, teman-teman sekalian, saran buat teman-teman trader pemula, bagi teman-teman yang yang ingin terjun ke dunia trading, pastikan dulu bahwa teman-teman memiliki bekal kemampuan dalam segi pengetahuan tradingnya atau keilmuan tradingnya. Karena kenapa? Jangan sampai teman-teman terjun ya ke trading tanpa ada bekalnya. Belajarlah dulu, carilah guru, carilah ilmunya, pahami, dalami, resapi, lalu teman-teman terjun ke trading lah, baru trading. Latihan, perbanyak latihan dengan akun demo mungkin atau dengan akun-akun mini akun, send, biar lebih matang dulu ilmunya, baru silakan ke akun real atau akun yang sebenarnya. Jadi kalau sudah seperti itu, perbaiki, buat satu trading plan yang baik, atur money manajemennya ya. Saya yakin teman-teman juga akan bisa merasakan apa para trader sukses rasakan saat ini. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Kalau teman-teman punya cerita ya, pengalaman tentang trading, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan sungkan untuk berikan masukan kepada channel ini. Kritikan silahkan. Kalau misalkan itu masih support membangun kita akan terima. Kalau misalkan teman-teman tidak suka dengan video ini, silakan di dislike aja. Kalau tidak mau subscribe juga silakan jangan di subscribe. Tapi kalau teman-teman masih pengen melihat channel ini dan terus bertumbuh berkembang, silakan support kita dengan cara subscribe, share, komen, berikan komennya. Mari kita tumbuh bersama di industri trading forex. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.